dalam pandangan hukum saya, itu pasti terkait soal agama. Karena UAS orang tahu aktivitasnya pendakwah dan membicarakan dakwah Islam. Sementara di tetangga Singapura, Malaysia dan Brunei, dia diterima baik, bahkan jadi associate profesor. Kenapa di Singapura ditolak? Apa dasarnya? Maka akal sehat menjawab ini pasti kebencian kepada satu yang dianut oleh Abdul Somad sebagai pendakwah, yaitu agama Islam. Jadi stereotipnya ini anti-Islam, sebenarnya begitu. Jangan digiring ke jangan. situ. Bongkar bobrok rezim. Deretan buronan korupsi asal RI di Singapura. Pantes UAS tak bisa masuk, bukan gerombolan koruptor. Deretan 20 buronan kasus korupsi asal RI di surga koruptor, Singapura. Detik News. Singapura membantah disebut sebagai surga koruptor terdekat dari Indonesia oleh KPK. Meski demikian, puluhan buronan kasus korupsi memang sempat singgah hingga menetap di Singapura. Setidaknya ada 20 buronan kasus korupsi yang pernah diduga atau diduga masih berada di Singapura. Pernah bertahan di sana karena perjanjian antara Indonesia dan Singapura belum diratifikasi sehingga belum bisa dilaksanakan. Berikut deretan buronan kasus korupsi yang pernah atau masih berada di Singapura berdasarkan data yang dihimpun Detik.com. Sabtu, 10 April 2021. 1. Nunun Nurbaiti. Nunun Nurbaiti ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus cek pelawat anggota DPR 1999 sampai 2004 untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004, Miranda S. Pada 2011, Nunun tak langsung menyerahkan diri. Dia sempat kabur ke Singapura pada Maret 2011, namun Nunun mengatakan kepergiannya ke Singapura itu untuk proses pengobatan. KPK akhirnya menangkap Nunun pada Desember 2011. Nunun kemudian diadili. Dia divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 2012. Pada 2014, Nunun bebas. 2. Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Muhammad Nazarudin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet pada Juni 2011. Nazarudin saat itu kabur. Dia dikabarkan kabur ke sejumlah negara, salah satunya ke Singapura. Dia ditangkap dengan bantuan Interpol di Kolombia. Pada Agustus 2011, Nazarudin kemudian dihukum 13 tahun penjara untuk 2 kasus korupsi. Edi Sindoro, mantan bos Lipo Grup Edi Sindoro dijerat sebagai tersangka terkait suap BN Jakpus pada 2016. Dia berperan memberikan arahan dalam pemberian suap yang dilakukan oleh swasta bernama Dodi Arianto Nasution yang saat itu menjabat Panetera Sekretaris PN Jakpus. Edi sempat jadi buronan dan singgah di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Singapura. Edi menyerahkan diri ke KPK pada Oktober 2018. Dia divonis 4 tahun penjara dan didenda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan oleh Hakim PN Jakpus. 4. Samsul Nur Salim. Pengusaha Haji Samsul Nur Salim ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLPI pada Juni 2019. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 4,58 triliun. Samsul mendeteksi berada di Singapura. KPK telah mengirimkan surat ke SIS NSCB Interpol Indonesia untuk membantu mencari Samsul melalui Red Notice
Namun Samsul tak kunjung ditangkap. Terbaru, KPK telah menyetop penyidikan kasus korupsi BLBI dengan tersangka Samsul. KPK mengatakan kasus ini di-stop karena penyelenggara negara dalam kasus ini divonis lepas oleh Mahkamah Agung atau MA. Iji Nur Salim. Iji merupakan istri Samsul Nur Salim. Sama seperti suaminya, Iji juga berada di Singapura. Kasus keduanya telah di-stop penyidikannya oleh KPK. Bambang Sutrisno. Bambang merupakan mantan komisaris Bank Surya yang telah divonis penjara seumur hidup oleh PN Jakarta Pusat. Dia menyatakan bermasalah dalam kasus penyelewengan BLBI 2003. 7. David Nusa Wijaya. David merupakan terpidana kasus Bank Pertivia dengan kerugian negara 1,26 triliun. Dia pernah melacak melewati Singapura. David divonis 4 tahun penjara serta dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1,2 triliun. 8. Samadikun Hartono. Samadikun merupakan terpidana kasus bank modern dengan kerugian negara 169 miliar rupiah. Samadikun pernah tinggal di Singapura pada masa pelariannya. Dia telah ditangkap di Cina dan dieksekusi. 9. Agus Anwar. Agus merupakan terpidana kasus bank penelitian Pelita dengan kerugian negara 1,9 triliun. Dia dikabarkan kabur ke Singapura. 10. Irwan merupakan terpidana kasus bank global dengan kerugian negara 500 US dollar. Dia juga kabur ke Singapura. 11. Sugiono Timan. Sugiono Timan merupakan koruptor kasus BPUI dengan kerugian negara 126 juta. 12. Hartono Jaja. Buron kasus BRI Senin diduga menyebabkan kerugian negara 180 miliar. Nader Zahir. Nader merupakan buronan kasus Bank Mandiri dengan kerugian negara 24,8 miliar rupiah. 14. Maria. Buronan kasus BNI dengan kerugian negara 1,9 triliun ini merupakan disebut sempat kabur ke Singapura. Dia telah ditangkap di Serbia. 15. Atang Latif. Atang merupakan buronan kasus Bank Bira dengan kerugian negara 155 miliar rupiah. 16. Honggo. Mabes Polri sempat menyebut Honggo bersembunyi di Singapura, namun hal itu langsung dibantah Kementerian Luar Negeri Singapura. 17. Joko Chandra. Terpidana kasus hak tagih atau KC Bank Bali ini disebut sempat dicari-cari di Singapura dan Malaysia. Joko ini telah ditangkap dan diadili secara total. Dia divonis 9 tahun penjara dalam 4 kasus. 18. Gayus Tambunan. Gayus sempat kabur ke Singapura. Pelarian Gayus Tambunan yang diburu dalam kasus mafia pajak terjadi pada 2010. Gayus akhirnya ditangkap dan dibawa pulang pada Maret 2010. Gayus telah dihukum dalam 4 kasus pajak. 19. Wartawan Alwi. Buronan kasus Seruti Hartawan Alwi dibekuk di Singapura. Dia sudah divonis 14 tahun di PN Jakpus pada Juli 2015 lalu. Dia ditangkap di Singapura pada 2016. Rafat merupakan buronan kasus korupsi Bank Seruti. Dia disebut berada di Singapura. Rafat ditanyakan bermasalah melakukan tindak pidana korupsi secara in absentia diadili negara Jakpus pada 16 Desember 2010 dan dihukum 15 tahun penjara, denda 15 miliar, subsidiar 6 bulan penjara, membayar kerugian negara sebesar 3,1 triliun secara tanggung renteng.
Dia menyatakan bermasalah bersama Hesham Al-Waruk yang disebut kabur ke Arab Saudi. Sebelumnya, KPK angkat bicara mengenai pengusutan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan posisi tersangka di luar negeri. Masalah salah satunya Singapura. KPK menyebut negeri singa sebagai surga bagi para koruptor. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.